Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi berjudul Bahasa dan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Di sini saya akan membahas bahasa dan tutur. Pada dasarnya, bahasa dan tutur adalah bagian dari kajian linguistik yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Namun demikian, bahasa dan tutur tetap dapat dibedakan definisinya. Untuk membedakan istilah bahasa dengan tutur, Ferdinand de Saussure, tutur mengemukakan pendapatnya. Ferdinand membedakan antara language, and purple. Ketika istilah ini berasal dari bahasa Prancis dan dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan istilah bahasa, padahal ketiganya memiliki pengertian yang sangat berbeda. Dalam bahasa Prancis, istilah langue digunakan untuk menyebutkan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesamanya. Sedangkan istilah language dimaksudkan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Adapun yang dimaksud dengan plural adalah pelaksanaan dari language dalam berbentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat di dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya. Melihat pengertian language, and plural yang dikemukakan oleh Ferdinand, dapat disimpulkan bahwa language tidak mengacu pada salah satu bahasa tertentu, melainkan mengacu pada bahasa secara umum. Sedangkan language mengacu pada sebuah sistem lambang bunyi tertentu yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu. Dengan kata lain, language bersifat umum, sedangkan language bersifat khusus. Walaupun ada perbedaan yang signifikan antara language dan language, namun keduanya bersifat abstrak. Terima kasih. Verba repertoire. Repertoire bahasa atau verba repertoire adalah semua bahasa beserta ragam-ragam bahasa yang dimiliki atau dikuasai oleh seorang penutur. Misalnya, melalui hasil pendidikan atau pergaulan seseorang di luar lingkungannya. Seseorang dapat menguasai bahasa ibunya dan bahasa Indonesia, serta dapat juga menguasai bahasa daerah lain ataupun bahasa asing. Pada dasarnya, verbal repertoire dibedakan atas dua macam, yaitu yang dimiliki setiap penutur secara individual atau verbal repertoire individual, dan yang merupakan milik masyarakat tutur secara keseluruhan atau verbal repertoire sosial. Verbal repertoire individu mengacu pada alat-alat verbal yang dikuasai oleh seorang penutur, termasuk kemampuan untuk memilih norma-norma sosial bahasa sesuai dengan situasi dan fungsinya. Sedangkan verbal repertoire sosial merujuk pada keseluruhan alat-alat verbal yang ada di dalam masyarakat, beserta dengan norma-norma untuk memilih variasi yang sesuai dengan konteks sosialnya. Verbal repertoire setiap penutur ditentukan oleh masyarakat di mana dia berada, sedangkan verbal repertoire satu masyarakat tutur terjadi dari himpunan verbal repertoire semua penutur di dalam masyarakat itu. Bagian C yaitu masyarakat tutur. Istilah masyarakat tutur sering juga disebut dengan masyarakat bahasa atau komunitas bahasa.
Jika suatu masyarakat mempunyai verbal repertoire yang relatif sama, serta mereka mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang digunakan di dalam masyarakat itu, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat itu adalah sebuah masyarakat tutur. Jadi, masyarakat tutur bukanlah hanya sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama, melainkan kelompok orang yang mempunyai norma yang sama dengan menggunakan bentuk-bentuk bahasa. Untuk dapat disebut satu masyarakat tutur, mesti ada perasaan di antara para penuturnya bahwa mereka merasa menggunakan tutur yang sama, yaitu menurut pendapat Djoko Kendjoyono 1982. Adapun jenis masyarakat tutur berdasarkan kompetensi penuturnya, yaitu penutur berkompeten dan penutur partisipatif. Penutur berkompeten adalah penutur yang benar-benar mampu menggunakan bahasa dalam berbagai tindak komunikasi. Penutur berkompeten tidak hanya memiliki pengetahuan tentang kosakata dan struktur bahasa yang bersangkutan, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mengomunikasikannya secara pragmatis. Sedangkan penutur partisipatif adalah penutur yang mampu merespon penuturnya, tetapi tak mampu memulai pembicaraan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Isramia D. Putri M, perwakilan dari kelompok 2, ingin menjelaskan materi mengenai peristiwa tutur dan tindak tutur. Dalam setiap komunikasi, manusia saling menyampaikan informasi yang dapat berupa gagasan, pikiran, maksud, perasaan, maupun emosi secara langsung. Maka, dalam setiap proses komunikasi itu terjadilah peristiwa tutur dan tindak tutur dalam suatu situasi tutur. Peristiwa tutur merupakan peristiwa sosial karena menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam suatu situasi dan tempat tertentu. Peristiwa tutur ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau peristiwa tutur merupakan gejala sosial, maka tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwa, maka dalam tindak tuturnya lebih dilihat pada makna atau arti dalam tuturannya. Yang pertama adalah peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak. Suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen, yaitu yang pertama adalah setting and scan. Setting berkenaan dengan waktu dan tempat berlangsungnya tuturan, sedangkan scan mengacu pada situasi tuturan. Yang kedua adalah partisipan, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam tuturan. Bagian ketiga, ends, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Selanjutnya, sequence, mengacu pada bentuk dan isi ujaran. Selanjutnya yaitu bagian E, key, mengacu pada nada dan semangat pada saat disampaikan. F, instrumentalis, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan. G, norm of interaction and interpretation, mengacu pada norma
atau aturan dalam berinteraksi. H. Genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian. Nomor 2 yaitu tindak tutur. Menurut Austin, tindak tutur dibedakan menjadi 3 peristiwa. Peristiwa yang langsung sekaligus, yaitu bagian A, tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dipahami. Bagian B, tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasi dengan kalimat performatik yang eksplisit. Bagian C, tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya efek yang ditimbulkan ucapan seseorang sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain. Nama saya Cahaya Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari kesimpulan bahasa dan masyarakat. Dalam bahasa Prancis, istilah language digunakan untuk menyebutkan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesamanya. Sedangkan istilah language dimaksudkan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Repertuar bahasa atau verbal repertoire adalah semua bahasa beserta ragam-ragam bahasa yang dimiliki atau dikuasai oleh seorang penutur. Istilah masyarakat tutur sering pula disebut masyarakat bahasa dan komunitas bahasa. Kalau satu masyarakat mempunyai verbal repertoire yang relatif sama serta mereka mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang digunakan di dalam masyarakat itu, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat itu adalah sebuah masyarakat tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak. Sedangkan tidak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.